bumi. Oke, pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang bencana alam. Yang lebih jelasnya yaitu kita akan mengenali potensi bencana alam di Indonesia. Sebelum kita membedah kenapa negara kita ini jadi tempat favorit bencana alam, alangkah baiknya kita terjamkan mata sebentar, tarik nafas, tahan, hembuskan. Hari ini bukan tentang rasa takut, melainkan tentang keberanian kita memahami tentang bencana alam yang ada di Indonesia. Ibu akan menampilkan sebuah video bencana alam yang ada di Indonesia atau yang pernah dialami oleh Indonesia. Siapa sangka, dalam hitungan detik Aceh berubah menjadi lautan kehancuran. Pada tanggal 26 Desember 2004 pagi, Aceh diguncang gempa raksasa bermagnitudo 9,1. Gempa dahsyat di dasar Samudra Hindia ini mengangkat lempeng bumi dan memindahkan jutaan kubik air laut, memicu tsunami paling mematikan dalam sejarah modern. Gelombang setinggi hingga 30 meter melesat dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, menghantam pesisir Aceh dan menyapu segala yang dilewati. Dalam sekejap, ribuan rumah hilang, kota-kota hancur, dan ratusan ribu nyawa melayang. Lebih dari 170 orang di Indonesia dinyatakan meninggal atau hilang. Total korban di berbagai negara mencapai hampir 230 jiwa. Sekitar 1,7 juta orang kehilangan tempat tinggal, dan Aceh berubah menjadi puing-puing. Dari tragedi ini lahirlah sistem peringatan dini tsunami yang lebih kuat agar bencana serupa tidak lagi menelan korban sebesar itu. Kalian baru melihat beberapa detik dari apa yang dialami oleh ribuan orang yang ada di situ. Sekarang jawab jujur, apakah kalian tahu kenapa Indonesia seperti tidak pernah istirahat dari bencana alam? Saya mau, ya Pak Ferdi. Karena mungkin ini ya, banyak merapi ya, Indonesia dikelilingi merapi, mungkin gitu ya. Betul sekali apa yang dikatakan Mbak Ferdi. Untuk yang selanjutnya yaitu Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara posisi Indonesia di sisi Pasifik dengan tingginya frekuensi bencana geologi dan hidrometeorologi dengan akurat. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pola spasial dan temporal kejadian bencana di Indonesia dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyadari bahwa bencana adalah bagian dari kehidupan yang perlu disikapi dengan kesiapsiagaan dan ikhtiar. Materi yaitu Indonesia itu berada di wilayah cincin api Pasifik atau biasanya yang disebut dengan Ring of Fire. Wilayah Indonesia ini banyak terdapat gunung api aktif dan banyak dilalui oleh aktivitas gempa. Selain itu, kondisi geologi Indonesia berada di dua jalur pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Aktivitas vulkanik Indonesia yang intens terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng tektonik menyebabkan patahan retakan pada kerak bumi yang membuka jalur magma untuk mengalir. Fenomena ini mengakibatkan terbentuknya gunung berapi, dan aktivitas ketiga lempeng tersebut juga dapat mengakibatkan bencana alam yaitu seperti gempa bumi. Potensi bencana alam di Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia yang berada di antara tiga lempeng yang Ibu sebutkan tadi, berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana geologi lainnya. Nah, dampak positif dari kondisi geologis Indonesia yang pertama yaitu tanah menjadi subur karena mengandung banyak unsur hara. Tanaman dapat tumbuh subur. Yang kedua yaitu pasir dan bebatuan dari gunung berapi dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Dan yang terakhir yaitu memiliki kamera
dan tanah longsor yang sering diperparah oleh aktivitas manusia. Dari penjelasan Ibu tadi, apa sih yang kalian ketahui tentang geografi? Ini Bu, ilmu tentang peta Bu, mungkin? Betul, tapi lebih luas lagi. Geografi itu mempelajari tentang fenomena di permukaan bumi, hubungan manusia dengan lingkungannya. Sekarang kita memasuki ke bagian terpenting, yaitu kalian tidak hanya akan mendengar tapi akan menganalisis sebuah studi kasus, yaitu studi kasus bencana banjir di Jakarta. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompoknya itu berisi tentang Mbak Dira sendiri, Mbak Febri sendiri, dan Mbak Tia sendiri. Untuk soalnya yang pertama yaitu apa saja unsur geografis yang terlihat di gambar ini. Yang kedua, apa hubungan aktivitas manusia dengan kondisi alam pada kasus yang ada di layar di depan, dan soal yang terakhir yaitu bagaimana geografi membantu kita memahami dan mengurangi dampak fenomena ini. Untuk menjawab soal yang Ibu berikan perlu waktu berapa menit? 3 Bu, mungkin. 3 cukup? Cukup. Oke, dimulai dari sekarang ya. Iya Bu. Untuk waktunya udah selesai ya. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan oleh kelompoknya. Baik Bu, jadi yang pertama kan unsur geografis ya Bu, itu ada unsur fisik, yaitu curah hujan. Jakarta ini memiliki curah hujan yang tinggi, terutama pada musim hujan, sehingga debit-debit di sungai itu mulai menaik. Lalu yang kedua adalah sungai dan daerah aliran sungai yaitu deras. Jakarta dilalui kurang lebih 13 sungai, yaitu Ciliwung, Pesanggerahan, Ampel, dan lain-lain. Nah, pada saat musim hujan itu di hulu itu lebat. Nah, sungai itu meluap ke wilayah hilir yaitu di Jakarta. Lalu ada topografi sendiri, yaitu sebagian besar Jakarta itu dataran rendah, bahkan ada yang berada di bawah permukaan laut. Lalu ada kondisi tanah. Nah, tanahnya itu tertutup oleh beton dan aspal sehingga memiliki daya resap yang rendah. Lalu ada pasang air laut atau erosi, yaitu wilayah Jakarta Utara sering mengalami banjir erosi akibat pasangan surut air laut. Lalu yang kedua unsur manusia, ada pada penduduk yaitu kemudian padat khususnya di bandaran sungai yang memasuki jalur sungai. Lalu yang kedua guna lahan, lahan misalkan menjadi kemungkinan jalan dan kawasan industri mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Lalu yang ketiga sistem drainase, saluran air yang sempit tersumbat sampah atau tidak terawat memperparah genangan. Lalu yang keempat aktivitas manusia sendiri itu pembuangan sampah ke sungai dan drainase menyebabkan penimbunan air. Lalu yang terakhir penurunan muka tanah, land subsidence, eksploitasi air tanah berlebihan menyebabkan Jakarta mengalami penurunan tanah sehingga lebih benar dan tergenang. Lalu ini Bu, apa yang kedua, hubungan aktivitas manusia curah hujan yang tinggi dengan alih fungsi lahan. Nah, kondisi alamnya itu Jakarta memiliki curah hujan yang tinggi dan berada di dataran rendah, sehingga aktivitas manusianya yaitu lahan resapan berubah menjadi pemukiman, jalan, dan kawasan industri. Akibatnya air hujan yang seharusnya meresap ke tanah justru menjadi limpahan permukaan sehingga banjir lebih mudah terjadi. Lalu yang kedua adalah selain alami dengan pemukiman dan sungai, itu kondisi alamnya sangat berfungsi mengalirkan air dari hulu ke hilir. Aktivitas manusianya itu yang terkadang dibangun di bantaran sungai dan terjadi pembuangan sampah. Hubungannya sungai menyempit dan dangkal yang mengakibatkan kapasitas tampung berkurang. Lalu sungai cepat meluap saat hujan. Lalu topografi data itu dengan sistem drainase dulu. Kondisi alamnya wilayah Jakarta relatif datar sehingga air lambat. Akibat aktivitas manusia itu drainase tidak memadai, sumbat sampah dan kurang perawatan. Hubungannya tidak cepat mengalir ke sungai atau laut sehingga terjadi genangan berkepanjangan. Oke, benar sekali yang kalian jawab. Nanti jawaban kalian ditulis dan dikumpulkan
pada siang hari ini berakhir. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, berhubung waktunya udah habis ya. Adakah yang mau merefleksikan atau mencoba memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Iya, Mbak Iren. Jadi pembelajaran ini itu menegaskan bahwa geografi bukan sekedar ilmu tentang peta, tetapi ilmu yang membantu kita memahami hubungan fenomena alam dengan aktivitas manusia serta membentuk generasi yang lebih sadar, kritis, dan siap menghadapi bencana. Oke, terima kasih Mbak Iren. Tepuk tangan untuk Mbak Iren.